Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini mengupas mengenai tuntutan jaksa pada Hasto Kristianto, 7 tahun penjara. Bang Alfon tadi juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Saud, bagaimana kemudian pihak jaksa juga menilai poin per poin ataupun kronologi dalam pengungkapan kasus ini. Bang Alfon melihatnya seperti apa? Ya, pada saat ini sih sebenarnya kami melihat bahwa semestinya ya tuntutan itu dibuat berdasarkan fakta-fakta, dan kemudian fakta-fakta itu terdiri dari keterangan saksi-saksi dan kemudian juga alat bukti yang ada gitu. Nah, terkait dengan dalil OJ baik di tahun 2020 maupun di 2024 maupun suap di tahun 2020 tersebut ya, itu menurut saya itu sangat tidak sangat minim sekali gitu ya, sehingga bisa dikatakan tidak memenuhi syarat beyond reasonable doubt atau ketercukupan alat bukti itu sendiri gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, pada konteks OJ, Nur Hasan itu membantah bahwa sebenarnya yang memerintahkan untuk merendamkan itu perkataan dari 2 orang yang datang yang berbadan tegap ketika itu gitu. Nah, jaksa kan mengatakan kan di situ tidak ada bentuk ancaman, kalaupun ada disilakan untuk berteriak ketika itu gitu. Nah, bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah pada saat yang perlu dibuktikan apakah memang benar 2 orang itu ada, dan itu yang ditanyakan terlebih dahulu. Dan kemudian setelah itu, kalau semisalnya ada perintangan di PT IKA, ditanyakan kepada aparat yang ada di PT IKA tersebut, apakah memang benar di situ ada Hasto Kristianto, dan kemudian memerintahkan supaya tidak adanya proses OTT ketika itu. Terkait dengan perendaman handphone yang katanya di situ ada data-data di tahun 2020 gitu ya, maknai bahwa di situ handphone yang disita itu ada gitu. Dan yang direndam itu adalah bukan handphone tetapi adalah pakaian. Itu terkait dengan OJ. Tentang suap, yang harus dipahami adalah satu, bahwa Hasto Kristianto betul itu memerintahkan kepada Doni Istiqtoma untuk mengawal keputusan partai, tetapi tidak memerintahkan untuk melakukan suap menyuap. Dan kemudian ada dana operasional merupakan inisiatif dari DTI dan kemudian juga SB gitu ya. Yang keduanya itu menyatakan bahwa penalangan oleh Hasto Kristianto itu tujuannya agar ada keinginan dari Harun Masiku untuk mengeluarkan uangnya ketika itu. Dan kemudian ada uang sebesar 400 juta itu dana dari Harun Masiku, bukan dari Hasto Kristianto, yang diberikan dari Kusnadi yang kemudian diserahkan kepada DTI atau kepada SB. Nah, oleh sebab itu makanya dari fakta-fakta persidangan sebenarnya terbantahkan gitu kan. Nah, ketika semua data-data itu membantah dari dalil dari jaksa, apakah bisa dikatakan logis? Tidak. Sementara pada saat ini adalah jaksa penuntut umum itu tidak ingin mempergunakan pasal 185 terkait dengan keterangan saksi di persidangan, itu yang dipergunakan sebagai fakta, bukan BAP yang dibuat pada saat di penyidikan. Nah, oleh sebab itu maka bagaimana kita bisa berpikir secara logis kalau misalnya fakta-fakta di persidangan itu dinafikan dengan alasan kelogisan gitu kan. Nah, kalau bisa dikatakan untuk penting kelogisan, ya harus mengacu pada fakta-fakta atau follow the fact gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kita menilai bahwa pada saat ini bahwa penuntutan ini tidak berdasar sama sekali, dan kemudian sangat minim dari pembuktian fakta-fakta gitu kan. Walaupun di situ dikatakan pada saat ini mereka mengatakan ini secara logis. Bahkan pada saat bab kesekian tentang yang memberatkan gitu kan, bahwa Hasto Kristianto itu tidak jujur gitu kan. Lah, bukan persoalan itu intinya, bagaimana pada saat ini Hasto itu bisa menerapkan prinsip dari self incrimination, bahwa pada saat ini adalah dia melakukan pembelaan pada diri dia. Berarti gitu kan. Bang Alfon mengenai tuntutan jaksa ini dari pihak Hasto Kristianto masih kemudian berkeyakinan tuntutannya ini tidak berdasar, tidak logis, dan lebih kental unsur politisnya. Ya, kalau misal kami memahami sebenarnya begini, ini kan upaya jaksa untuk bisa mengobjektifikasi dari sesuatu yang subjektif gitu kan. Nah,
dari subjek itu yang ada di belakang gitu kan. Nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini masih ada ira-ira, pertanyaannya deh, ira-ira ada persoalan politik di dalamnya gitu kan. Nah kalau misalnya saya melihat kalau misalnya tidak berdasar dengan fakta-fakta, patut diduga jadinya ini masih ada residu-residu dari persoalan politik di belakang ini. Nah oleh sebab itu makanya marilah kita berpikir berdasarkan fakta-fakta, bukan berdasarkan bagaimana mengajak kelogisan saja tapi tidak diiringi dengan fakta-fakta di persidangan. Oke, Jadi Bang itu Alfon. sebenarnya proses persidangan khususnya secara pidana gitu kan, menyusun suatu dakwaan dan menyusun suatu tuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukan berdasarkan asumsi yang kemudian dikonklusikan ada dugaan keterlibatan seseorang, tidak berdasarkan kecukupan bukti atau beyond reasonable doubt. Baik, Itu kira-kira, baik. Kita tangkap kemudian yang disampaikan oleh Bang Alfon dan juga teman-teman mewakili Hasto Kristianto. Bang Saud menyimpulkan poin-poin dalam BAP, fakta-fakta yang ada. Ini bagaimana jaksa akhirnya merumuskan pada suatu kesimpulan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa? Yang pasti seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ada fakta yang sebenarnya itu kita sudah dengar sejak awal peristiwa ini. Ya, dan itu yang dijadikan jaksa untuk kemudian melakukan penuntutan dalam kaitan bagaimana sebenarnya peristiwa menghalang-halangi penyidikan itu dan peristiwa pidana di dalam suap. Ada dua tuntutan itu. Jadi kalau kita kembalikan bagaimana sebenarnya nanti ini bisa diputuskan, saya katakan dari sebelah kiri saya katakan saya have no any doubt that there is ada peristiwa pidana di sana. Dan kalaupun di sebelah kanannya saya berpikir bahwa ini menjadi lebih ruwet karena ketika itu tidak dilakukan penindakan dengan tegas, nanti kita berharap ya hakim yang mulia, wakil Tuhan bisa melihat tuntutan jaksa ini seperti apa dia putuskan dari 7 tahun ini, sehingga kemudian ya hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat itu terjadi di Republik ini, tidak menjadi menurunkan nilai ini lagi. Ini kan sudah carut marut. Kalau kemudian tidak dilakukan dengan wise, saya terpaksa harus pakai kata wise malam ini, ya kan semakin carut marut. Karena saya katakan kembali lagi, Mbak Ken yang terima udah di luar. Yang memberi kok masih keliaran, dibiarin, terus kemudian pada saatnya ada sesuatu yang bisa jadikan disandera, saya masukin orang itu gitu. Makanya kalau ketika itu dilakukan dengan baik, saya harus mengulang ini berulang-ulang. Mas Hasto sudah di luar, sudah siap menghadapi Kongres PDI mendatang. Jadi momentumnya ini sebetulnya sudah terlambat jauh begitu, jauh Bang Saud? sekali, makanya walaupun kan malu kalau ini bilang politik. Kalau Saud Situmorang ngapain mesti malu-malu kan? Aku bebas aja berpikiran gitu kan. Dan Bang Saud mengatakan ini masih kental unsur politisnya memang. Ada potongan-potongan informasi yang meyakinkan kita itu memang itu dasarnya gitu. Karena kita berada di dalam, tidak di ruang vakum yang kemudian melihat hukum di Indonesia yang katakanlah World Justice Project juga menilai kita masih indeks persepsi korupsi 37. Kita kan nggak bisa keluar dari kenyataan itu gitu, Mbak Ken. Oke, baik. Bang Alfon, mengaminkah yang disampaikan oleh Bang Saud dan apakah ini juga akan menjadi poin-poin yang disampaikan dalam agenda pledoi tanggal 10 nanti? Ya, begini ya. Dalam konteks politik kita bisa memahami itu. Itu harus dipahami dulu gitu kan. Tetapi kan peristiwa politik itu tidak bisa dijadikan suatu narasi-narasi dalam pledoi sebenarnya. Tetapi ini menjadi perspektif bahwa permasalahan hukum yang dialami oleh Hasto Kristianto itu tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa politik. Sebagaimana dikatakan bahwa di sini ada aut-aut yang salah satunya mengaut-aut dari kepengurusan di PDIP, yaitu adalah Hasto Kristianto. Nah, jadi bagaimana kami nanti membuat pledoi itu berdasarkan fakta-fakta, bukan sesuatu dalil-dalil dari suatu yang sangat minim dasar kekuatan pembuktiannya, dan kemudian diminta orang untuk bisa berpikir secara logis. Nah, menurut saya itu tidak logis gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya bisa dikatakan gitu kan bahwa memang ada pemindahan dipaksa sehingga fakta-fakta di persidangan pun tidak keluar. Dan kemudian itu tidak kuat, sehingga orang mempertanyakan di mana sebenarnya letak keterlibatannya gitu kan. Kalau misal dalam pendekatan teori kesengajaan, dan apakah itu dengan maksud, dengan kemungkinan, dengan kepastian gitu kan, di mananya willing and written-nya. Karena di situ meeting of mind-nya tidak ada, karena di situ
perbuatan dari orang-orang yang meminta uang kepada Harun Masiku itu tanpa persetujuan, tanpa diketahui, dan itu juga bukan dalam bentuk persetujuan diam-diam atau dalam artian suatu wilayah angkutan yang sedang diam-diam gitu kan. Dan kemudian kalau konteks OJ gitu kan, sebenarnya ditanyakan apakah memang ada langsung klik gitu kan bahwa di situ kalau ada komisi pers pimpinan KPK bahwa Hasto Kristianto bisa memahami, oh dia akan kejar. Belum tentu juga dong. Nah itu harus dibuktikan, sehingga langsung aja berasumsi bahwa oh di sini ada peranan dari Hasto Kristianto meminta pada Rul Hasan untuk meminta Harun Masiku untuk mencelupkan dari handphone, dan kemudian setelah itu ke PT IKA gitu kan. Dan itu juga tidak diverifikasi kepada petugas di PT IKA apakah memang di situ diperintahkan oleh Hasto Kristianto, dan kemudian di situ juga ada Hasto Kristianto gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya kita hanya berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Nah itu yang kita akan dalilkan pada pledoi pada saat ini. Bahwa di situ ada urutan politik di belakang itu kita tidak akan menampik gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya itu harus dijelaskan. Nah oleh sebab begini ya, bahwa yang menjadi panglima di Indonesia ini adalah hukum, bukan politik gitu kan. Nah sebab itu makanya politik jangan intervensi. Tapi kalau misalnya politik intervensi, nah itulah dikatakan bahwa terjadinya penodaan terhadap hukum. Dan di situ jangan sampai ada residu-residu permasalahan politik itu dimasukkan pada wilayah persidangan. Baik Bang Alfon, kita tangkap poinnya. Oke, nampaknya sudah lebih dari siap untuk menyampaikan poin-poin dalam pledoi 10 Juli nanti ya, tim Bang Alfon untuk Hasto Kristianto. Terima kasih Bang Alfon Kurnia, terima kasih juga Bang Saud Situmorang malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.